Perkenalkan, nama saya Alexandro Andreas, saya dari SMP Frater Makassar, kelas 8C. Hari ini saya akan menjelaskan dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Yang pertama, spam. Keberadaan media sosial membuat para penyebar spam atau spammer dapat dengan mudah menyebarkan konten spam, baik spammer yang berupa manusia nyata maupun bot. Para penyebar spam menyebarkan spam dalam bentuk komentar-komentar yang dikemas dalam iklan atau pesan-pesan lainnya. Yang kedua, cyberbullying atau cyberstalking. Media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan bullying yang dilakukan kepada anak-anak dan remaja. Interaksi di media sosial meningkatkan terjadinya hal tersebut. Selain itu, media sosial membuat anak-anak dan remaja lebih mudah menjadi korban. Sudah banyak kasus yang melibatkan remaja sebagai korban dari kekerasan, penculikan, kejahatan seksual, dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal melalui media sosial. Yang ketiga, manipulasi jati diri. Media sosial telah menjadi tempat bagi sebagian orang untuk memamerkan kehidupan yang bahagia dan serba kecukupan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kekaguman dan pujian dari pengguna lain. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kamu harus berhati-hati agar tidak terobsesi untuk memanipulasi diri agar terlihat hebat. Media sosial. Selain itu, kamu juga tidak perlu terlalu iri melihat apa yang ditunjukkan oleh orang lain di media sosial, karena itu belum tentu semua itu benar. Yang keempat, informasi yang berlebihan. Ketika menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, kita akan terkoneksi dengan ratusan dan bahkan ribuan orang di dunia maya. Hubungan tersebut membuat kita setiap harinya akan menerima informasi dari berbagai orang dengan postingannya yang berbagai macam. Hal ini menyebabkan ada banyak informasi yang masuk dan memengaruhi pikiran kita. Oleh karena itu, kamu harus berlaku bijak ketika menggunakan media sosial, karena informasi yang begitu banyak dapat menyebabkan efek negatif bagi kamu sebagai pengguna. Yang kelima, berita atau hoax. Media sosial menjadi alat yang digunakan oleh orang tertentu untuk menyebarkan berbagai berita palsu. Pelaku membuat berita palsu di halaman web tertentu atau membuat tulisan dengan isi yang tidak benar, kemudian menyebarkannya melalui media sosial. Ketika diposting di media sosial, pengguna media sosial yang tidak berpikir kritis dan mudah terbawa emosi akan memberikan komentar yang bersifat provokasi dan ikut menyebarkannya di media sosial. Sebagai pengguna, kamu harus bersikap kritis ketika membaca berita atau tulisan yang disebarkan melalui media sosial. Yang keenam, privasi atau security. Dalam beberapa hal, media sosial mengharuskan pengguna memberikan berbagai data pribadi yang kemudian dapat dicuri oleh hacker. Hacker dapat menguasai akun pengguna baik karena sistem keamanan media sosial yang kurang baik atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Jika tidak hati-hati, data pribadi tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian pemilik data atau orang-orang di sekitarnya. Ketujuh, penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi menggunakan media sosial. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman-teman media sosial pemilik akun tersebut dan meminta bantuan uang dengan alasan berada dalam kondisi kritis dan mendesak. Ketika kamu menggunakan media sosial, haruslah berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan
Lebih baik tidak memberikan bantuan apapun kepada orang lain sebelum berbicara langsung dengan orang tersebut. Kedelapan, pubbing. Pubbing adalah singkatan dari snooping, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada celaka. Gejala ini banyak kita temui ketika ada sekumpulan orang yang duduk bersama di restoran atau kafe, tetapi masing-masing sibuk dengan smartphone-nya dan mengabaikan orang di sekelilingnya. Kesembilan, kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan kepada penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pengguna yang kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial harus dapat menggunakan media sosial secara bijak dan mengatur waktu dengan baik. Kesepuluh, ujuran kebencian. Media sosial dapat menjadi tempat untuk menampilkan apa saja seperti ide, informasi, pemikiran, dan emosi. Terkadang apa yang disampaikan di media sosial disadari oleh emosi yang kurang terkontrol. Akibatnya media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan ujuran kekesalan, bahkan kebencian kepada seseorang, lembaga, atau kelompok tertentu. Ke-11, mengancam presiden atau wakil presiden. Di era demokrasi saat ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, beberapa orang menganggap kebebasan tersebut sebagai izin untuk menghina, bahkan mengancam kepala negara. Pelaku mengancam presiden atau wakil presiden dapat dikenakan tuntutan telah melakukan tindakan makar dan dapat diancam hukuman sampai 20 tahun penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 104. Ke-12, konten negatif. Media sosial digunakan untuk menyebarkan atau membagikan konten negatif seperti konten perjudian dan konten yang berbau asusila atau pornografi. Membagikan konten negatif tersebut dilakukan pelaku dengan membagikan link dengan narasi yang membuat pembaca menjadi penasaran dan tidak curiga. Jika diklik, link tersebut akan membawa kita ke halaman web dengan konten negatif. Sebagai pengguna, kita tetap harus dapat melindungi diri dari konten negatif tersebut. Salah satu cara adalah tidak mengklik link mencurigakan yang dibagikan oleh orang lain. Ke-13, penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain mungkin kita lakukan baik sengaja dan tidak sengaja. Ada anggapan bahwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial lebih tidak memberikan dampak karena tidak diucapkan secara langsung dan tidak ada yang mendengar secara langsung. Pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial justru memberikan dampak yang lebih besar karena dapat dibaca oleh banyak orang dan menyebar dengan lebih cepat. Pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang dilakukan di media sosial adalah melakukan pemerasan atau pengancaman. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman sampai 6 tahun dan didenda sampai 1 juta. Sebagai pengguna, kamu harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi pelaku ataupun korban dari berbagai tindakan bahaya tersebut. Sekian, terima kasih.